Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murojaah. Selanjutnya selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awal pada malam hari ini masih tetap surat Al-Muddatsir, surat yang ke-74 ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang yang berkebun atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu bersabarlah. Ayat pertama yang diseru oleh Allah, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berkemun, artinya orang yang berselimut. Secara harfiah, bapak-bapak ibu, memang artinya orang lalu dan berselimut itu kayak orang lalu. Tapi nanti sebenarnya dari itu dong. Contoh, kalau orang lalu tahu tidak orang sekeliling? Tidak. Kalau orang lalu, orang yang di sekeliling tahu tidak bahasa orang lalu tadi sedang bermimpi? Tidak kan? Orang lalu tak tahu jurang sekeliling. Orang sekeliling pas orang lalu tadi bermimpi tak lo tahu. Artinya bah. Jadi kalau awak tenggelam dengan urusan awak seorang-seorang tanpa peduli dengan orang yang lain dalam persoalan agama, awak dianggap lalu oleh Allah. Cuma orang lalu bermimpi itu barang indahnya, tak kagum bahagianya dengan mimpi, tapi orang tak tahu. Itu jawab dengan kesenangan awak seorang-seorang. Awak saya menikmati seorang tapi awak tak pernah mengingatkan kepada orang lain. Awak lalu gembira dengan asyik awak juga raja awak juga perbuatan awak juga hobi awak seorang-seorang, dianggap lalu dalam agama. Nah, sekarang bangunlah ayat yang kedua. Mengabangun untuk memberi peringatan. Kalau sabana-bana lalu dijagokan, tak mungkin memberi peringatan dong. Mungkin disuruh mandi atau cuci muka. Nah, ikut memberi peringatan dan mulai memberi peringatan itu jurang nandake jawab keluarga dekat awak. Baso awak di Minang nan bahasa gue bawi jawab. Babika, babaipa, babisan, babako, babaki, bando, basumando, bakakak, barade, bamintuo, baminantu. Pokok ado sampai bawi awak jenyo. Beri mereka peringatan.
Nah, cuman bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sikap mereka menerima peringatan yang awak berikan atau dakwah yang awak sampaikan seperti Nabi dahulu kepada keluarga beliau. Contoh, Abu Lahab itu siatu, paman Nabi. Abbas itu siatu, paman Nabi. Abu Thalib itu siatu, paman Nabi. Sama tidak sikap mereka ketika Nabi memberikan peringatan kepada mereka, mendakwahkan Islam kepada mereka? Tidak. Yang menolak siapa? Yang menolak adalah Abu Lahab. Yang menerima siapa? Abbas. Termasuk diantaranya Hamzah. Yang menerima indah, yang menolak indah siapa? Abu Thalib. Menerima indah, menolak indah. Memang itu juga. Waktu apapun apa itu awak yang ikut. Langsung saya dibantah jawabnya kan, tak narik musketi alanya aja dia lo dia jalan kadang-kadang model itu wajar. Dia boleh jawab mama awak umpamanya, alhamdulillah senang hatinya awak agih bidawat awak boleh celai baik tewak dan celai ada adanya nyanyi yang saja nyutarimu indah inyo bantah pun indah. Jadi awak akan berhadapan dengan orang yang tipenya seperti demikian. Makanya kata Allah, wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tetaplah awak memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bisa diterima oleh orang yang ketika itu ada iman, tanfa'ul mu'minin. Nah, ayat yang ketiga, wa rabbaka fakabbir. Memang diartikan oleh orang agungkan. Sebenarnya Bapak Ibu, ceritanya bawa wajib dulu. Allahu Akbar artinya. Ada tak orang artikan Allah yang Maha Agung? Nah, ada kan? Kalau fakabir seperti itu. Apa dia agung hati sini? Nah, situ makanya. Jadi tak salah orang artikan doh. Sebab itu kalau diartikan wa rabbaka fakabir dan Tuhan kamu besarkanlah. Beko pikiran orang beko Tuhan orang Islam tu kete. Itu kan dia pun orang yang dijaga orang. Maka dia artikan orang maka Tuhan kamu agungkanlah. Sawananya tetap fakabir besarkanlah. Awak contoh bahasa orang kalau awak mengandangkan orang di Minang. Awak samu sadwalahnya. Tapi kini awak ingin menggandangkannya. Istilahnya dulu didahulukan. Salangkah ditinggikan sarantia. Nah kini Tuhan awak dan disuruh bakabir. Iyo lay dimuku Tuhan awak. Iyo lay diateh Tuhan awak. Iyo lay tinggi Tuhan awak. Iyo lay dimuku awak Tuhan. Atulah ke belakang atau malah mungkinlah terpijak di awak. Contoh, masuk waktu sholat bapak dan ibu suaruanan biasa terang adewa. Suarua azan. Kalimat pertama bunyinya Allahu Akbar, artinya Allah yang Maha Besar. Kau dipanggilnya oleh Allahu Akbar tadi, hayya alas sholat. Awak tarijo ke sawah, awak tarijo ke para, awak tarijo menggaleh, awak tarijo maja, awak tarijo rape, awak tarijo babai. Pokoknya aja lah karajo awak lanjutkan dari alas selesai karajo. Beko baru awak penuhi seruan Allahu Akbar, hayya alas sholat tadi. Kira-kira yo di mukunya tingginya telah di belakang. Itulah Indonesia mayoritas penduduk tanah edan kurang tak tahu umur. Ambo berarti maja di sekolah di SMA di gara-gara sekolah dulu. Harus patuh kepada aturan yang dibuat tadi. Kalau memang gadang Tuhan di Indonesia syariat Islam lah lama jalan sekolah. Tapi bapak tidak bisa menjalankan syariat Islam. Ya Tuhan tidak gadang. Nah, dia kira awak ayat cek, Allah mengecek mah kecewa anak. Jawaban singkat saja. Kalau diion kaji sadola apa ya dia awak sampai awak tak bisa mengamalkan. Itu di muku Tuhan diate atau lapijaan. Lama saja jawab itu kalau diion kaji sadola apa ya awak nyimat. Atau makonya wa rabbaka fakabir, Tuhan kamu besarkanlah. Artinya dahuluan iyo, tinggikan iyo, prioritaskan iyo dulu di muka awak, di hati awak. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, baru ayat yang keempat, wasiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu bersihkan. Nah,
Awak menyambut pakaian, ia laki di badan kau kecil awak nam pakaian. Padahal awak terangkan dahulu yang disebut pakaian nan awak miliki, nan awak pakai, nan awak pagunakan. Malah suami istri disabi oleh Allah pakaian. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Suami adalah pakaian bagi istri, istri adalah pakaian bagi suami. Ini harta yang awak miliki adalah pakaian apa? Cuman masalahnya lai berasia tidak contoh. Awak bau sawo lai, alhamdulillah bapak itu tidak negatif soal pandangan buku adalah lai positif, halalan thayyibah. Cuman hasil usaha awak tadi telah melebihi dari kebutuhan awak sehingga harta awak tadi mencapai nisabnya. Kira-kira itu berasih atau mesti dibersihkan? Jual. Zakat. Awak dah do mencilok penyurang dah do penyurang dewa do memang kau sawa halalan thayyibah tapi dek kan ulas campur sampai nisabnya maka Allah titipkan harta orang dalam harta awak tadi dan kalau ndak awak keluarkan zakatnya indah awak keluarkan zakatnya maka harta awak indah barasi. Karena zakat itu artinya membersihkan zakat tazkiyah. Yang kedua, harta orang nan awak salam, harta orang nan awak pinjam, harta orang nan awak utang. Sebelum awak balikkan harta orang, harta yang ada di awak tadi walaupun awak salam belum bersih harta awak. Maaf buktinya, contoh Bapak Ibu. Kini di Palestina orang sedang jadi iona. Kalau gugur umat Islam yang sedang ada di sini baik orang Palestina membela daerahnya atau orang yang datang dari luar membela Masjidil Aqsa, kalau mati ada punya mati syahid. Nah, insyaallah sarubu atau Nabi wakuhan seluruh dosa orang yang mati syahid diampuni oleh Allah illa dain kecuali hutang. Rumah hutang sampai tidur hutang, kursi sofa hutang, kulkas, kompor gas hutang, terompa hutang belum. La ilaha illallah. Dan hebatnya baju seragam pengajian hutang. Hutang lo itu dapat lagaan kama-kama atau wajib hutang. Jadi kasangku tidak jadi bagi sama di rombongan syuhada yang lain dia kan hutang tadi ajut nandukan harta indah barasi. Bereskan hutang dulu. Nan ketiga, harta orang nan awak ambil, harta orang nan awak cilok. Kau tekan tu mah korupsi namu. Abid baca lo merasa baru. Itu makanya bapak disimpullah persoalan. Tak ada nambah rahasia tentang pakai dawa. Ini tak ada nambah rahasia. Makanya kata Allah wasiyabaka fatahhir dan pakaian kamu anwah miliki tak pakai dawa berasihan itu. Kamu terus terang saja Bapak Ibu, kau terus terang saja mau sampai kawan. Dia karena awal banyak melalui kesalahan dari dahulu tegas tokar itu, benar. Sampai inti 15.000 setor kesepir tuh, dehnya penuh. Nah nanti 2.000 Bapak tahan mau nambah saya kira pengalaman lo tuh mungkin dia pun nak dulu orang mungkin. Jadi kini bapak dia kepada yang supir tanya punya dan tinyo dia nak ambil. Indo sama pun dah ada dia. Nah, boleh ketika jadi pengangguran di kampung dulu ayam orang dan hilang segala macam bagai. Jadi bahas caranya terus caranya bapak ibu nana melakukan gua. Nah, setiap awak berbaik, setiap awak berbuat bersedekah tadi ya Allah. Kalau masih ada tujuan hutang kurang ya Allah yang tak tahu ambo kasih kamu bagian, kasih kamu berikan ya Allah tak tahu ya Allah. Tolong nana mau berikan itu gua agillah ke orang. Ya Allah saja. Makanya setiap awak berbaik, tidak ada awak gembira karena awak banyak punya masa lalu yang kurang bagus. Jadi kalau tidak ada hutang bilang insya Allah nana awak berikan tadi awak menarik bonus. Nah, kecil tadi kok masih ada hutang awak orang, kok masih ada barang orang dan awak ambil tanpa seizin orang tadi. Berarti hutang orang awak dengan melalui mencilok. Kalau tadi hutang sabana hutang, kalau kini tidak tahu hutang dengan awak ambil barang orang tanpa awak sadari. Ya di negara kamu perlu melihat. Siapa begitu tadi Bu?
Kalau sini sudah kalah banyak kalau banyak tapi itu baca itu juga. Nanti pula. Jadi kalau masih datang awak kalau ibadah tak, ya Allah, kau aduh jom kau masih hutang jurang ya Allah, jadi kalau ikut untuk membayarnya ya Allah. Baru itu kan. Insyaallah kalau tidak ada ya awak nan musuh. Tidak ada pernah berkata hati bagi sakit baik-baik karena awak telah punya masa lalu yang kurang bagus. Itu maka kata Allah wasia maka fatahir. Dan anak tak pakai dewa, anak tak menggunakan dewa abarasihan. Nah, itu tadi yang ayat yang ke-4. Yang kelima yang kemarin warujza fahjur. Segala perbuatan keji, ingat Bapak Ibunya ada mungkar bagaimana? Nah, kalau yang mungkar awak melakukan suatu kesalahan. Kalau yang keji itu melakukan kesalahan tapi merugikan orang lain. Saya ikut kurang kan ada perbuatan tadi. Misal, kalau mencilok rugi tak orang. Kalau berzina rugi tak orang. Kalau awak bergibah, bergunjang rugi tak orang. Nah, itu masuk perbuatan keji. Nah, fajr tinggalkan. Kalau awak buat salah model itu, minta ampun awak, tobat awak. Kalau tobat itu sifat, cuma balik-balik. Kalau saksi tujuan jalan, balik lepas ke jalan. Kalau saksi itu balik. Kalau yang hijrah indah, tinggalkan. Cuman masalahnya dahulu, Nabi pernah melakukan hijrah secara fisik dari Makkah ke Madinah. Tapi sesudah Fathu Makkah, Nabi mengeluarkan sabdanya, sesudah Fathu Makkah ini tidak ada lagi hijrah secara fisik kata Nabi, yang ada adalah jihad dan niat. Jadi awak ini enggak, kalau misalnya awak tinggal Solo lalu awak ke Jakarta, awak hijrah itu enggak hijrah karena agama, terus hijrah merubah nasib. Jadi Nabi dahulu hijrah dari Makkah ke Madinah agama. Sesudah Fathu Makkah, Nabi membebaskan kota Makkah, tidak ada lagi hijrah secara fisik, yang ada jihad dan niat kata Nabi. Jadi kira-kira Bapak Ibu perbuatan-perbuatan yang melenceng selama kau yang merugikan orang, yolah sabana-bana awak tinggalkan. Kalau awak tinggalkan itu yang disebut dengan hijrah, tinggal berniat dan awak memperbaiki ke depannya. Nah, sekarang tadi awak ayat yang ke-6. Jadi ayat nomor 5 nak bolehkan berjalan sebab itu kajian ke petang. Nah, ini ayat yang ke-6. Kata Allah dalam ayat tadi, wala tamnun tastaksir. Nah, kira-kira Bapak Ibu baca awak memahami ini kok. Ba'alo awak bawa dalam kehidupan awak sehari-hari. Kata Allah, jangan engkau memberi, di dalam memberi tadi mengharapkan balasan yang lebih banyak. Nanti tangkut di pikiran apa Ibu firman Allah ke Nabi Kokohang. Lain tak takakuk lo dewa, lain tak takarjon dewa nan dilarang oleh Allah dalam ayat tadi itu. Jadi kalau awak memberi, jangan mengharap balasan dari anak awak berikan tadi. Di mana Ustaz? Nah, seharusnya Bapak dan Ibu terjadi yang positifnya dulu, itu baru kita contohan ayat itu. Mari kita buka dulu surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 272. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Bukakanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri, dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridha Allah.
Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan. Jadi kalau Bapak Ibu memberi pakai ayat iko. Pertama, wa ma tunfiqu min khairin, dan apa saja yang awak infakkan dari sesuatu kebaikan, sesuatu yang baik, fali anfusikum, maka untuk kebaikan diri awak sendiri. Yang kedua, kalau kamu memberi dua, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan jangan awak memberi kecuali hanya untuk mengharapkan ridho Allah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum, dan apa saja yang kita infakkan dari sesuatu yang baik, Allah akan memberikan balasannya dan kamu tidak akan dizalimi. Wa antum la tuzlamun. Makanya jangan awak memberi seperti yang dikatakan oleh Allah dalam ayat tadi, wala tamnun tastaksir. Jangan awak memberi demi mengharapkan balasan yang lebih banyak. Contoh Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagi contoh ya, bagi sebuah kisahnya modeliko Bapak Ibu. Ada kisah dua orang santri, dua orang anak yang seorang anak seorang raja agama. Lalu kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang seorang kita adalah nama si Ali, yang seorang kita adalah nama si Mimun salah ya. Kenapa ada? Ya, yang pertama si Ali. Si Ali itu Bapak Ibu di luar inyo baraja, hanya punya ladang. Ladangnya tadi nyo olah, lalu nyo tanam ubi. Nah, alhamdulillah Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ladang si Ali tadi lah sampai ubinyo gadang. Nyo cukup membuka ubi, kiranya alhamdulillah ubinyo betul-betul lah gadang, lah patip dibongkar. Nah, ketika nyo membuka ubinya tadi, takana denyo gurunya, pak kiainya, bianyo, ustaznya, takana denyo. Nah, nyo bawalah dengan niat ikhlas untuk memberikan ubi tadi kepada gurunya, kepada bianyo, atau kiainya, ustaznya tadi. Ibu senang, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kembali? Alhamdulillah Pak Ustaz atau Pak Kiai, Pak Bias, marah Pak. Ambo kan ada para. Jadi aku tanam ubi, alhamdulillah bisa panen Pak Ustaz. Aku ubinya bobotnya. Ini dengan ikhlas ambo berikan kepada Pak Ustaz. Masya Allah, terima kasih Ali, jazakumullah khairan katsiran. Ini pagi istrinya. Oh, katanya aku ada ubi, si Ali mau ubi, kau bawa ke belakang. Lah dia istrinya tuh isinya tuh si Ali awak lagi. Kece istrinya bertanya kemudiannya, Tuhan anak gini, anak kambing untuk kamu. Berikan kambing untuk Ali lah. Biarlah kambing kau dari istrinya Ali. Kau ada kambing Ali bawa pulang. Silakan bawa pulang Ali. Dia nak kau bapak ibu bunda kau. La ilaha illallah. Lain mana kau hendak? Ada perintah Ali? Kambing. Anak dibawa tadi ubi. Ada yang bagi untuk mendapatkan kambing tadi. Enggak, lu udah tahu lah. Dia masuk ke daging kambing tadi, dia tahu nya. Anjale nyudet lah rasa syukur, ubinya lah bawa, nyugali ubinya nya. Pagilah dengan ikhlas gurunya. Pulang membawa kambing bakso, bawa jo kawannya si Miun di jalan. Katanya lah si Miun, dari Mali. Dari mana Pak Ustaz? Iko kambing dari mana? Ambo dia kirim Pak Ustaz. Kok dia kirim Pak Ustaz dari mana? Baca lah kepada dia. Ambo tadi kan bawa barang ubi. Dari mana ada sih bawa lah ke rumah Pak Ustaz. Ambo akhirnya Pak Ustaz dengan ikhlas mau lagi. Atau kiranya dia yang bawa kambing dari Pak Ustaz. Jadi betulin dia. Apa pikirlah si Miun si ahli baik dia pikir ubi nanti bawanya dari si ahli. Balasannya dapat kan kambing. Lalu terpikir dek si Miun tadi, cukulah pada lagi kau dan pada durian, Ustaz mungkin dapat jauh, mungkin kau dapat kabar berharap kau nyopailah ke pasar membeli durian. Ini mana kau dah apa payah maji kau ilah si Miun kau ke pasar pergi membeli durian, nyobalah kalau magu cari durian yang enggak masak-masak, yang apa lah, enggak manis lah kita. Kalau di sini durian Gunung Rajo, nampak mah.
Lah dibawanya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mion, ada apa Mion? Alhamdulillah Pak Kiai ada rasa kisah Pak Kiai dengan ikhlas Pak Kiai. Kodurian untuk Pak Kiai. Dengan ikhlas kecilnya pada tampil timbul pikiran mengkodurian kan memang jadi siali tadi gua. Jadi dengan ikhlas lo itu muncul ikhlas lo bisa percaya gitu loh. Jadi nan ikhlas gua aduhnya dalam hati awak. Lah jadi dengan ikhlas Pak Kiai, panggil istrinya. Bu, ya, kok Simeon datang bu? Ya, aku Simeon membuat durian kok katanya. Masya Allah, terima kasih Simeon, jazakumullah khairan katsira. Telah kecet pakai ke istrinya. Mana di belakang lagi lah Simeon yang aduh bisa ini. Kok mana kok lah? Yang aduh bisa tadi kan yang aduh itu. Bisa dia aduhnya. Ambil ubi itu lagi Simeon ubi. Lah ada kelabir Mion, lah tu di rumah pakai yang ada ubinya bah, bawa ubi komplain. Nah, bawa lah dari Mion tadi ubi tadi pak, yang bikin ubi, baso buat dia siagi di jalan dari Mion dari rumah pakai ya. Iku ubi dan tadi Mion katanya. Jadi Mion mengatakan tadi kasih Mion pakai berapa ubi? Kamu tadi membawa durian tapi dapat ubi dari pakai ini, aleh bapak. Jadi jangan mengharapkan balasan yang lebih baik. Kalau bisa tahun 2004 kalau ada orang lagi minta 20.000, 50.000 baju kaos lagi kira-kira ada di arah ini. Bagaimana ngomong? Makanya kata Allah jadi jangan memberi kalau mengharapkan ada balasan di sini. Jadi mau nyampe kaji, nggak ada kan memang gaduh-gaduh orang nggak pandai. Cobalah, pas saya angkat saya gimana, saya cari umpamanya gini pak, anak baru anda. Jadi bagi contoh bapak ibu, orang mencaikan tahu, nyambil umpan tadi, nyoseraan umpan tadi, kira-kira lagi dengan ikhlasnya atau strateginya mengumpul ikan. Dia bagi dengan ikhlasnya pakai panjang loh, nyoseraan umpan tadi itu, sehingga barabu ikan tadi itu, bagi dengan ikhlasnya atau strateginya saja. Strateginya saja supaya ikan baku buah. Mereka baru dia lompat celain nak pakai mantu kayu di dalam. Coba. Tapi kalau sudah nyoseraan umpan itu nyobain ini baru ikhlas. Jadi awak banyak setiap membeli itu adunan awak arohan di belakang. Anda bisa masuk ke dalam surah Al-Baqarah ayat 272 tadi itu. Tidak mengharapkan ridho Allah bagai awak. Itu contoh lah, kemana ibu ya bagi contoh. Garim yang tinggal di masjid rata-rata kini itu kan banyak anak sekolah. Kalau di sekolah, alhamdulillah boleh orang berkeluarga sudah juga. Ada suatu di mana anak sekolah iya itu semacam begitu. Alhamdulillah anak pun namun tinggal di masjid. Dek karena memang sedang sekolah, dia butuh biaya dan suatu nilai imam pandai dulu. Dia wana rancak suarunya bapak dan ibu. Azannya bagus merdunya jadi imam sanam mati jamaah. Aduh jamaah ibu-ibu punya anak gadis. Terbayang dengan anak gadisnya. Nah, jadi tak bayang dengan anak gadisnya lah sejuk-sajuknya lah membawa nasi, sejuk paginya lah membawa snack. Ini tidak baik. Dari mana kok enggak loh? Sajuknya lah membawa nasi, paginya lah membawa snack. Nah, Bapak Ibu jamaah yang sampai tahun lamunya sibuk membawa seperti itu. Nah, selesai anakku kuliah lah di wisuda, kironya lah tunangannya sebelumnya kironya selesai wisuda langsung nikah. Diundang lah ibu nama membawa nasi setiap hari, nama membawa snack setiap hari tadi. Lah barek manong gaya tadi kusta manong bertuah, nama manong gini kok. Kironya lah habis umpan dia air salah niye. Salah nih. Itu nadinya dari Allah kepada Nabi Wah tadi. Wala tamnun, dan jangan kamu mendek taksir dengan mengharapkan balasan yang lebih banyak daripada yang Allah berikan.
Jelaslah selama 4 tahun orang bagi makan sekali sehari lalu snack pagi. Orang kaya itu sejak dari mangandung sampai sekolah sampai segala macam nanti nanggung merupakan orang kaya. Dadu maru anak waktu karena dia awak nasi separi awak ge lalu snack sepagi lagi lalu awak arokan nyok jadi minantu awak. Itu yang dilarang dalam agama. Jangan awak memberi ada mengharapkannya lebih badan untuk mengkawarkan rugi apa. Kalau memberi, berikanlah yang terbaik dengan ikhlas. Berikanlah dengan mengharapkan ridho Allah. Pokoknya mohon maaf Bapak dan Ibu, acara-acara di Perang Panjang sebulan itu mengajar jamaah aku seperti lah yang kita harapkan apa-apa. Jadilah, anak di bawah anak itu biasa. Ibarat sedekah tadi kok di bapak lu kok ada utang jurang kan biar ada di orang patungan wajah itu sini. Tidak ada yang kita harapkan apa-apa. Kita tidak mencari suara, kita tidak mencari minat, tidak ada. Hanya melegalkan perbuatan baik, membiasakan perbuatan baik, membudayakan perbuatan baik tanpa mengharapkan apa-apa selain daripada illa wajhillah, selain daripada wajah Allah, artinya ridho Allah. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi mulai hari kau belajarlah, awak belajarlah. Dulu contoh memberikan kawan dan memberi dengan ikhlas kau. Ada sebuah kotak ajaib di tepi tabek, tahu Bapak Ibu? Tahu di tepi tabek ada kotak senecih tuan itu masuk orang ke dalam hilang saja tuan. Tapi tak dengar tidak. Anak mau oleh sekolah tu. Kakui. Oh kakui namanya. Kalau orang ada tandeh bagi namanya, bagi nama tu namanya apa dulu? Kalau di kampung tu tandeh tu habis dulu. Kalau tandeh wadahnya tu. Atau anak batu ni gini kau. Kalau orang tua sesuk menyebutnya jamban. Itu orang yang memberi ikhlas itu seperti itu. Kalau lah diberikan tidak ada mengharapkan apa-apa. Ini kok saya bang, tidak ada mengharapkan apa-apa. Berikan dengan ikhlas. Aku relakan, silakan makanlah, ambillah. Aku tidak mengharapkan apa-apa dari engkau. Ya silakan. Yang itulah yang ikhlas tadi. Nah, jadi apa Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ingatkan kembali wala tanun tas taksir, jangan awak memberi dengan mengharapkan balasan yang lebih banyak, tapi memberilah karena Allah untuk mengharapkan ridha Allah, dan yang kita berikan adalah yang terbaik. Itu barangkali yang bisa awak kaji pada malam hari ini. Berhubung karena waktu lama sepuluh, akhir kalam subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.